Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Podcast Ren, podcast yang mengkaji kajian keislaman yang kontekstual dan kontemporer. Dan di episode kali ini spesial karena saya kedatangan Gus Romji. Beliau adalah CEO Pesantren Development Project, juga dalam tanda kutip otak di balik milenial dan banyak gerakan keislaman yang kekinian yang beliau inisiasi. Beliau adalah seorang kiai muda, guru saya juga, dan di episode kali ini kita mau ngobrolin soal COVID-19 dan hubungannya dengan pesantren. Assalamualaikum, Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kiai Irfan. Sehat ya? Aduh, ampun, alhamdulillah sehat. Gimana, Gus Romji, kabarnya? Alhamdulillah sehat juga, masih Alhamdulillah. tetap dalam protokol kesehatan lah. Ya, alhamdulillah. Gus Romji, sebelum kita ngobrol, pengen diceritain dulu dong, kayak sebetulnya pesantren development project itu seperti apa sih? Iya, jadi kita kan sempat sering berpikir ya, ini gimana ya pengembangan pesantren dalam skala makro, karena biasanya pengelolaan pesantren, kalau saya secara pribadi biasanya mengelola pesantren pribadi kan, pesantren yang kita bina bareng sama keluarga di Cirebon, di Lampung, di Kalimantan gitu. Itu kan kita masih mikir mikro tuh gimana pengembangan satu pesantren yang kita punya ini gitu, agar bisa berkembang terus gitu. Betul. Nah, bulan Desember kemarin diminta untuk bergabung dalam tim staf khusus presiden, gugus tugas pondok pesantren, terus kita jadi mikir, wah kalau dalam skala makro berarti udah nggak bisa lagi dong kita mikir development pesantren tapi dalam secara mikro tadi aja gitu. Betul. Jadi misalnya kalau dulu saya mikirin gimana misalnya santri saya yang namanya Irfan biar bisa baca Al-Quran misalnya gitu. Kalau sekarang saya harus mikirin gimana agar Irfan-Irfan yang lain, jutaan santri di seluruh Indonesia ini punya kesempatan yang sama untuk mempelajari Al-Quran dengan cara atau metode yang baik gitu. Nah, akhirnya kita mikirin, kita harus bikin project nih, yang projectnya itu pengembangan pondok pesantren. Akhirnya kita menggunakan istilah pesantren development project. Tapi kalau disingkat jadi pasien dalam pengawasan tuh jadi PDP. Iya ya, pas banget ya. Kita, baru banget kita menginisiasi itu, tiba-tiba muncul corona dan PDP itu ternyata lebih akrab di telinga masyarakat dengan istilah. Padahal kita udah bikin dari Desember, terus pas mau launching kan, orang udah mulai mengenal PDP sebagai pasien dalam pengawasan. Akhirnya sekarang kita migrasi nih namanya jadi pesantren development aja, nggak pakai project. Jadi jadi singkatannya jadi PD nih, bukan PDP. Nah, pas kita udah bikin pesantren development itu, satu sih spirit yang kita mau bangun, bahwa development pesantren itu harus dimulai dari pesantrennya sendiri gitu. Kita tidak menjadikan pesantren sebagai subjek gerakan kita, sebagai objek dari apa yang ingin kita lakukan, tapi kita mengajak pondok pesantren untuk bersama-sama mendevelop dirinya sendiri gitu, agar menjadi subjek dari pembangunan ini begitu. Kalau medianya itu apakah memperkuat basis pengajaran yang offline di pesantren atau merangkul pesantren untuk akomodatif kayak dengan sosial media, dengan pengajaran online gitu, gimana tuh Gus? Ragam outputnya itu tentu saja mempengaruhi ragam aktivitasnya ya. Kan kalau outputnya kan kita punya digitalisasi pondok pesantren, kemudian ada output untuk meningkatkan sumber daya manusia di pondok pesantren, pengembangan administrasi, kurikulum, dan juga fasilitas di pondok pesantren. Artinya kita punya ragam output yang akhirnya bentuk aktivitasnya jadi beragam gitu. Kalau media yang digunakan tentu saja bisa kita optimalin media digital, terutama semasa pandemi ya. Selama pandemi kita pakai digital semuanya, tapi ke depan sih kayaknya akan lebih banyak offline-nya gitu. Jadi kita benar-benar kayak misalnya mengumpulkan pesantren di Bandung gitu. Seluruh pesantren di Bandung kita kumpulkan, terus kemudian kita ngebangun awareness dulu apa sih sebenarnya harus ditingkatkan secara bersama-sama di pondok pesantren gitu. Setelah awareness-nya kebangun, baru mulai pelaksanaan kegiatannya gitu Jadi tergantung pada output yang ingin dicapainya sih. Menarik. Tapi ini nggak sih Gus, kayak tadi kan sempat diceritain juga bahwa PDP kemudian juga akronimnya jadi bergeser gara-gara COVID ini. Nah, iya betul. Sebetulnya kalau dari pandangan Gus Romji sendiri dengan yang kayak melakukan observasi dan menganalisa dan bersinggungan langsung dengan pesantren, sebetulnya dan bahkan saya lihat juga kemarin melakukan rapid test di beberapa pesantren juga kan ya. Nah itu sejauh temuan-temuan yang terjadi di pesantren itu seperti apa sih hubungannya dengan COVID, kayak dampak yang mereka rasakan seperti apa gitu?
Iya, dampaknya tentu saja sih sebenarnya pesantren juga terdampak itu ya, school closures ya, sama seperti sekolah-sekolah formal lainnya gitu. Selama ada yang 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan menutup pondok pesantren dan memulangkan semua santrinya. Tapi memang pas kemarin ada pembatasan sosial berskala besar itu mulai ada relaksasi dan sebagainya, pemerintah juga membuat protokol untuk santri bisa kembali ke pondok pesantren. Jadi per hari ini sih saya rasa sudah mungkin lebih dari 80 atau 90% pondok pesantren sudah dipenuhi oleh oleh santri ya. Jadi kalau pertanyaannya tadi dampaknya yang dirasain apa ya, banyak banget sih. Penutupan tadi yang pertama, yang kedua adalah para kiai, guru ngaji dan sebagainya sudah mulai membuat protokol kesehatan yang juga sangat ketat di pondok pesantren. Tapi menurut saya dampaknya lebih banyak positifnya daripada negatifnya. Iya, contohnya misalnya gini, dulu di pesantren kita biasa lah, mungkin Kang Irfan sebagai alumni pesantren juga ada anduk temen main kita pakai aja gitu. Nah, sekarang sudah mulai ada protokol nggak harus punya anduk masing-masing, gayung masing-masing, sabun masing-masing gitu. Nah ini kan berarti positif juga. Kamar yang dulunya banyak barang-barang tergantung atau apa semuanya sekarang mulai direkomendasikan untuk punya sendiri-sendiri. Dulu kita tidur pakai bantal orang, bantal siapa aja boleh dipakai gitu kan di pesantren. Sekarang banyak pesantren yang mulai membangun itu. Artinya secara aktivitas keseharian untuk santri positif banget, Kang Irfan. Saya ngerasain, saya kalau datang ke pondok pesantren, wah ini udah rapi-rapi, bersih-bersih gitu. Semua orang tahu bahwa yang sekarang penting banget untuk dijaga adalah kesehatan. Dan pesantren juga udah mulai mendiskusikan tema-tema terkait penanganan bencana, penanganan wabah dan sebagainya gitu. Yang tentu saja dikaitkan dengan pengajian keagamaan juga, ini jadi penting juga Pak Irfan. Di Indonesia kan kita butuh lebih banyak ulama yang mau membawa narasi keagamaan untuk mengajak umat menjaga kebersihan, menjaga protokol kesehatan gitu. Nah, dengan pengalaman corona ini juga memberikan kesempatan untuk pondok pesantren untuk mempelajari kira-kira ngajarin misalnya mitigasi bencana atau siaga bencana, siaga wabah itu ke santri gimana sih agar in case of emergency in the future terjadi lagi, para santri ini bisa siap dan bisa mengajarkan kepada jamaahnya masing-masing gitu. Karena kan kebanyakan dari mereka pasti nantinya akan membuat majelis taklim atau pondok pesantren atau aktif di kegiatan keagamaan, mereka bisa mengajak mereka dengan narasi, mengajak masyarakat atau umat ya dengan narasi keagamaan untuk lebih aware terhadap keadaan-keadaan yang mungkin berkaitan dengan kesehatan atau kebencanaan begitu. Artinya saya melihat ada banyak sisi positif dari corona ini gitu. Jadi kalau dari pandangan Gus Romji sebetulnya malah santri dan pesantren itu siap ya dalam tanda kutip untuk mengadaptasi kebiasaan baru ini di era yang adaptasi kebiasaan baru new normal ini gitu. Walaupun gitu. Ya, gimana, untuk Pak? Itunya siap. Untuk mengadaptasi kebiasaan barunya siap. Yang masih sebenarnya kita khawatirkan adalah apakah pondok pesantren akan menjadi klaster baru sebagaimana yang kita khawatirkan misalnya terjadi di secapa TNI kan. Kalau melihat kedisiplinan tentu saja dong TNI jauh lebih disiplin daripada santri-santri kan terkait dengan kebersihan maupun protokol kesehatan. Nah, kita khawatir terjadi kita khawatir banget nih kalau pesantren akan menjadi klaster baru karena ternyata pada saat santri kembali ke pondok pesantren dan PSBB waktu itu sudah relaksasi ya, klaster-klaster di lembaga pendidikan berasrama ini baru muncul gitu. Jadi secapa TNI, terus mungkin Kang Irfan udah dengar juga di Gontor ya, salah satu pesantren yang besar itu juga. Iya, itu kan terjadi pasca santri sudah kembali ke rumah, kemudian sudah melakukan self isolation gitu ya, udah 14 hari dan sebagainya, sudah baik, sudah mungkin 1 bulan 2 bulan di rumah. Nah, kembali ke pondok pesantren baru ternyata klaster sekolah berasrama baru muncul di bulan ini. Nah, itu jadi challenging sih buat kita dan ini kita juga sudah mulai rapat-rapat dengan para kiai gitu. Apa yang harus dilakukan? Karena kalau misalnya santri harus pulang lagi, maka ada migrasi jutaan manusia lagi, ada eksodus jutaan manusia yang mungkin akan lebih berbahaya gitu. Jadi kita kalau dari obrolan dengan para kiai ini, Gus Romji nangkep kesannya gimana? Soalnya tadi pagi itu saya baru baca di Alif. Alif itu katanya
kiai itu terbagi tiga mazhab gitulah dalam tanda kutip merespon COVID ini. Mazhab corona ya. Iya, ada yang sangat meyakini bahwa corona ini sangat berbahaya sehingga harus mengikuti pemerintah dan hati-hati dan seterusnya. Ada yang menganggap bahwa ini konspirasi sehingga tidak begitu berbahaya dan lain-lain gitu. Ada juga yang mengadopsi kayak mazhab moderat disebutnya kalau di Alif itu yang ya ini bisa jadi nggak terlalu berbahaya, tapi bisa jadi berbahaya, tapi kita harus tetap hati-hati katanya gitu. Nah kalau dari diskusi Gus Ramji dengan para kiai ini, sense yang Gus Ramji tangkap dari beliau-beliau para sesepuh kita ini gimana Gus? Iya, rata-rata di poin yang nomor 3 yang kalau tadi menggunakan kriteria yang dibikin oleh Alif tadi. Kebanyakan di poin nomor 3 bahwa kiai-kiai itu sebenarnya khawatir. Saya pernah diskusi sama Kiai Said Akil Siroj sebagai ketua BBN dulu. Beliau itu sangat khawatir terhadap keberadaan corona di pondok pesantren, termasuk keputusannya untuk menunda kegiatan Munas Alim Ulama di Sarang Rembang itu juga diputuskan karena Kiai Said sangat concern dan punya punya perhatian penuh gitu terhadap isu corona ini. Artinya hampir semua kiai merasakan itu. Merasakan bahwa ini santri harus dipulangkan. Makanya pada saat bulan periode Maret April itu kan hampir semua santri sudah tidak ada di pondok pesantren. Selainnya pasca Lebaran ini menjadi ada relaksasi juga kan ya, pemerintah relaksasi. Kita berpikir puncaknya sudah kita lalui di bulan April atau bulan April Mei lah, pertengahan April sampai pertengahan Mei. Tapi ternyata bulan ini yaitu klaster sekolah berasrama muncul dan itu mengejutkan kita semua. Maka kemarin pada waktu kita diskusi sama kiai-kiai sih banyak kiai yang kemudian mengambil keputusannya begini Kang Irfan, mengambil keputusannya adalah santri tidak mungkin dipulangkan lagi karena ada eksodus jutaan manusia lagi yang mungkin itu malah berbahaya baik untuk pesantren, santrinya maupun warga yang akan ini. Jadi pondok akan melakukan pengawasan ketat gitu. Tidak ada penutupan pondok secara penuh gitu. Nah, untuk santri yang belum nyampe ke pesantren akan ditahan untuk tetap di rumah masing. Tapi sebenarnya begini, dari informasi yang kita dapat bahwa hampir semua santri yang kembali ke pondok pesantren itu sudah rapid test. Kalau di kota-kota besar ya, tapi kalau di kota-kota yang tidak terlalu besar memang belum benar-benar terlaksana. Tapi kayak misalnya di Cirebon itu hampir semua santri yang masuk ke pondok pesantren itu sudah rapid test dulu. Jadi sebelum ke pondok itu mereka akan ke puskesmas rapid test baru ke pondok. Gitu. Dan itu disediakan oleh pemerintah daerah. Artinya political will dari pemerintah daerah juga penting banget sih ini untuk pesantren. Dan kemarin saya sama Mas Amin juga melakukan rapid test kepada santri-santri di Tangerang, Bogor, di Jakarta, alhamdulillah di Bandung juga ya. Alhamdulillah 100% kebetulan reaktif ya, non-reaktif. Non-reaktif. Saya nggak tahu apakah ini memang kita kebetulan non-reaktif atau gimana, tapi pengalaman di yang kita lakukan gitu ya di pesantren itu semuanya non-reaktif dan alhamdulillah ya akhirnya bisa terlaksana. Tapi kan sekali lagi rapid test itu hanya bisa 1 sampai 2 hari saja gitu berlakunya. 1 atau 2 hari aja. Akhirnya kita berpikir ya keputusan para kiai ini bahwa pesantren harus dibuat lebih ketat, tidak boleh ada lagi interaksi dengan dunia luar, makan dan sebagainya disediakan oleh pondok pesantren, nggak boleh jajan di luar dan sebagainya. Itu menjadi keputusan yang memang harus diambil saat ini. Artinya kalau dulu kita eksklusif sih secara kompleks biasanya pesantren eksklusif, sekarang harus dibuat jauh lebih eksklusif lagi gitu. Perjumpaan sosial dengan kelompok di luar pondok pesantren lebih baik ditutup dulu demi menghambat ini gitu. Iya, memang pada dasarnya kan kalau normalnya pesantren memang secara umum membatasi diri dari interaksi dengan dunia luar. Untungnya sudah begitu. Untungnya sudah begitu. Tapi kan hanya dari satu mata uang saja misalnya. Iya. Satu pertukaran misalnya kembalian uang yang didapat dari warung itu mungkin bisa berubah ceritanya gitu. Makanya memang di banyak pesantren yang menggunakan trik-trik yang menarik tuh Kang Irfan. Ada yang misalnya jual belinya tidak lagi menggunakan cash gitu untuk kalau belinya di koperasi pesantren gitu. Ada yang modelnya
mulai sekarang semua makan dan sebagainya sudah disediakan. Karena banyak pesantren yang sudah menyediakan makan, tapi yang bermasalah adalah pesantren yang tidak menyediakan makan, yang makannya beli di warung. Nah itu sehingga yang kita resikonya besar khawatirkan. ya? Karena kan kita nggak bisa bagi klaster mereka kapan mereka makan, kapan mereka jajan, kan kita nggak bisa kontrol. Iya. Oke, terakhir nih Gus, pesan Gus Romji sebagai kiai muda, sebagai santri milenial, dan CEO-nya Pesantren Development untuk teman-teman santri, baik yang belum sempat masuk lagi ke pesantren maupun yang sudah di pesantren tapi misalkan bisa akses podcast ini, kira-kira apa, Gus? Ya, pesannya tetap jaga protokol kesehatan sih pertama. Kita diwajibkan untuk juga ini kan, mendahulukan menghindari kemudaratan daripada melakukan kebaikan, dan salah satu dari menghindari kemudaratan adalah dengan melakukan proteksi sepenuhnya untuk physical distancing dan menjaga diri dari bersentuhan dengan barang-barang atau semua yang ada lah di lingkungan kita yang mungkin bisa menularkan penyakit ke kita gitu. Jadi protokol kesehatan dijaga dengan baik. Dan yang kedua adalah mulai mempelajari hal-hal terkait dengan penanganan wabah, penanganan bencana, dan sebagainya. Karena pengalaman saya selama di pondok pesantren juga saya tidak pernah belajar tentang itu gitu. Seingat saya belajar fikih dulu banyak adalah kebanyakan bagaimana implementasi syariat dalam keadaan wabah itu kita dilaksanakan. Tapi bagaimana menghadapi wabahnya kita tidak pernah pelajari itu di pesantren. Tapi fikih dalam bencana, fikih dalam peperangan kan kita pelajari itu ya Kang Irfan. Jadi mungkin mulai ke depan pesantren sudah mulai santri-santrinya harus belajar bukan cuma bagaimana cara melaksanakan sholat di tengah wabah, tapi bagaimana semua ritual aktivitas kita sehari-hari itu bisa menghindarkan kita dari wabah, bisa anak santri juga bisa berkontribusi dalam penanganan wabah apapun itu ya, baik COVID maupun yang lainnya gitu. Jadi poinnya dua sih gitu, protokol kesehatan dan mencoba mempelajari lebih jauh lagi terkait dengan hal-hal ini. Oke, ya. Terima kasih Gus Romji, menarik sekali pemaparannya, bermanfaat sekali. Jadi tadi teman-teman santri, pertama protokol kesehatan dipatuhi, terus yang kedua menjadikan momentum situasi ini untuk belajar tidak hanya fikih dalam kondisi wabah, tapi bagaimana merespon wabah atau bencana dan lain sebagainya. Terima kasih sekali lagi Gus Romji, semoga sama-sama Kang Irfan. Ya, demikian podcast kali ini. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tur nuhun Kang. Siap, sami-sami.